Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, saya Dr. Alex Luman Raja, spesialis obstetrik ginekologi sebagai staf pengajar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia Medan. Nah, pagi hari ini kita akan memperagakan atau mempraktekkan pedoman dari pemeriksaan ginekologi, anamnese dan pemeriksaan ginekologi. Mungkin kita bisa langsung memulai ya. Oke. Yang pertama adalah anamnesis dan pemeriksaan, persetujuan pemeriksaan. Yang pertama kita menyapa pasien dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu. Saya Dr. Alex, silakan duduk. Lalu yang kedua, kita melakukan anamnesis secara sistematis. Kita menanyakan identitas pasien, lalu kita menanyakan apa keluhannya, lalu kita menanyakan sudah berlangsung berapa lama keluhannya atau penyakitnya, lalu kita tanyakan juga jumlah anaknya, atau juga siklus haid, yang pertama juga jangan lupa menanyakan status marital atau status pernikahannya, lalu juga menanyakan riwayat penyakitnya dan riwayat pengobatan, Lalu yang kedua kita menjelaskan tentang bagaimana nanti prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan, Yang ketiga, yang keempat, kita menjelaskan juga tentang tujuan pemeriksaan, yaitu untuk menemukan apakah ada kelainan-kelainan atau tidak di alat genitalia atau alat kandungan dari si ibu tersebut. Yang kelima, kita harus juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini kemungkinan akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, atau kurang menyenangkan. Tetapi kita si pemeriksa kita akan mengatakan akan menghindarkan sebisa mungkin hal tersebut. Yang keenam, kita harus pastikan kalau sudah kita jelaskan prosedurnya, kita pastikan si pasien apakah sudah mengerti atau belum yang kita jelaskan tersebut. Yang ketujuh, kita harus meminta persetujuan secara lisan kepada pasien tersebut, apakah pasien bersedia atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. Bagian kedua, persiapan. Ada persiapan untuk pasien, ada persiapan untuk si pemeriksa, alat-alatnya yang harus kita sediakan. Yang pertama untuk pasien, bisa saya tunjukkan di sini. Ada kapas, ada tampon tang, ada spekulum. Spekulum itu ada dua jenis, ada yang sim spekulum, ini sepasang, ada Sims cocok BB atau Graves spekulum. Biasanya untuk pemeriksaan ginekologi sehari-hari kita hanya memakai Graves spekulum atau spekulum cocok BB. Lalu di sini ada tempat sampah medis, non medis, dan baskom yang berisi larutan klorin untuk nanti alat yang sudah dipakai, Lalu untuk si pemeriksa sendiri ada sarung tangan, ada apron untuk melindungi diri, Itu untuk persiapan alat-alat, Lalu bagian yang ketiga adalah untuk mempersiapkan pasien, Pasien kita anjurkan juga untuk buang air kecil dulu, karena buang air kandung kemih yang penuh akan mengganggu proses pemeriksaan nantinya, Nah, jadi kita Ibu ke kamar kecil untuk buang air kecil, baru nanti ke meja pemeriksaan dan melepaskan celana dalam,
Nah, lalu setelah itu kita persilakan pasien untuk berbaring di meja ginekologi. Ya. Lalu kita diatur oleh perawat biasanya ya untuk posisi ditotomi, ya, posisi ditotomi di meja ginekologi, ya, meja ginekologi. Lalu kita menghidupkan lampu sorot, oke, lampu sorot. Nah, diarahkan ke bagian yang akan diperiksa, ya. Nah, lalu kita melakukan cuci tangan. Kita memakai alat pelindung diri kita, ya, atau apron. Lalu kita melakukan cuci tangan dengan sabun. Lalu tangan dikeringkan dengan handuk bersih. Kita memakai handscoop, ya. Sebenarnya handscoop yang ini sebenarnya sudah diletakkan di meja sini, ya, sudah steril seharusnya, ya. Nah, jadi waktu tangan kita sudah bersih, kita sudah bisa pegang ini. Kita memakai sarung tangan. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, ya. Kita duduk menghadap aspektus genitalia, ya, aspektus genitalia, ya. Lalu kita melakukan penyekaan, melakukan inspeksi dulu, ya, inspeksi daripada genitalia luar, ya. Apa saja yang termasuk genitalia eksterna atau genitalia luar? Yang pertama adalah mons veneris, ya, mons veneris yang menggunung. Di sini ditumbuhi rambut-rambut pubes, ya. Lalu ke arah bawah samping lateral kiri kanan itu ada labia mayora, ya, labia mayora. Di bagian medial itu juga di bagian medial ada labia minora, ya, labia minora. Labia minora itu bertemu di bawah yang disebut dengan forcet, ya, atau komissura posterior. Nah, lalu kalau kita kuatkan labia minora, itu akan nampak yang namanya orificium uretra externa. Lalu ada lubang kelenjar skin di situ, ya. Lalu ada bulbus vestibuli di bagian lateral, ya, bulbus vestibuli di bagian tepi dari labia minora, ya. Di bulbus vestibuli itu juga ada nanti di bawah kelenjar Bartholin kiri dan kanan di sekitar jam 5 dan jam 7, ya. Cara untuk memeriksa kelenjar Bartholin dengan jari telunjuk, ya, dan jempol, ya, seperti ini. Ini untuk memeriksa kelenjar Bartholin bagian yang kiri, bagian kanan, ya, dan ini bagian yang kiri.
ya. Normalnya kelenjar ini tidak teraba. Ya, pada kasus-kasus kista Bartholin ini akan bisa teraba suatu masa di sini. Ya. Lalu labia minora kita palpasi apakah ada kelainan, apakah ada ditemukan kelainan juga. Ya, di sini. Nah, jadi alat genitalia eksterna selanjutnya adalah perineum. Perineum itu ya di atas dari commissura posterior dan sampai ke anus. Ya, panjang normalnya sekitar 4 cm. Ya, jadi itu juga diperiksa apakah ada kelainan di situ. Oke, itu selesai untuk pemeriksaan genitalia eksterna. Ya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan in-speculo. Kita seka dari atas ke bawah. Oke, ini kita buang ke sampah medis. Lalu dengan jari telunjuk tangan kiri kita tekan commissura posterior ke bawah untuk melebarkan jalan lubang kemaluannya. Ya, lalu kita bisa masukkan dengan arah sejajar dengan introitus. Ya, sejajar dengan introitus. Seperti ini ke bawah, dimasukkan pelan-pelan. Ya. Kalau sudah masuk setengah, kita putar 90 derajat ke bawah. 90 derajat ke bawah, lalu kita sorong lagi, ya, sampai dia mentok, lalu kita kuatkan dengan mengungkit ya ininya, ya, lalu kita cari di mana cervix itu berada atau portio. Ya, kalau sudah nampak jelas terpampang gitu, ya, kita kunci. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana dinding vagina, ya, ada kelainan atau tidak, cervixnya, bagaimana arahnya, bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, ya, ada kelainan atau tidak, ya, ada erosi atau tidak, ya, ada keputihan atau discharge atau tidak, ya, itu dinilai semua. Ya, nah kalau sudah selesai dinilai, kita keluarkan, kita bebaskan, ya. Nah, lalu kita tarik pelan-pelan sambil kita putar juga 90 derajat supaya dia sejajar lagi dengan introitus vagina. Oke, seperti itu. Lalu ini alat yang sudah kita pakai, kita masukkan ke baskom yang berisi larutan klorin 0,5%. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bimanual, ya, bimanual dengan melakukan pemeriksaan dengan kedua tangan, ya, tangan kanan itu nanti di dalam vagina, tangan kiri itu nanti untuk pemeriksaan di abdomen, di bagian luarnya. Nah, pemeriksaan ini kita harus berdiri, Nah, yang pertama kita melebarkan labia minora kiri kanan supaya memperlebar lubangnya, ya. Lalu kita memasukkan jari tengah dan jari telunjuk, ya, seperti ini. Lalu kita masukkan, ya, sesuai dengan arah lubang jalan dinding vagina, sambil kita meraba dinding vagina ada kelainan atau tidak, ya, dinding vagina ada kelainan atau tidak, sampai menyentuh yang namanya cervix atau portio, ya. Nah, setelah itu jari telunjuk dan jari tengah kita letakkan di bawah cervix. Nah, setelah itu tangan kiri atau yang disebut dengan abdominal hand itu mencari yang fundus, ya, meraba fundus. Nah, dari sini kita harus bisa menilai bagaimana besar daripada uterus, bagaimana konsistensinya, apakah adanya ditekan, bagaimana mobilitasnya,
Ya, ada kelainan enggak? Ya, seperti itu. Nah, setelah itu tangan yang berada di dalam atau jari yang berada di dalam kita pindahkan ke arah fornix lateral. Boleh yang lateral kiri, boleh juga yang lateral kanan. Ya, untuk ini kita coba ke lateral kanan, ya, kanan ibu, ya, kanan ibu. Kita pindahkan juga tangan ini ke samping, ya, ke samping. Untuk melihat apa? Melihat parametrium kanan dan adnexa kanan, ya. Apakah parametriumnya lemas, itu yang normal, atau tegang? Kalau tegang kemungkinan ada suatu infeksi di situ, ya. Lalu pemeriksaan adnexa, ya, tuba fallopi dan ovarium, ya. Normalnya tidak teraba tuba fallopi dan ovarium kecuali pasiennya kurus. Kalau kurus ovarium bisa teraba, yang normal, ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke lateral kiri, sama seperti itu untuk melakukan pemeriksaan parametrium dan adnexa kanan. Ya, setelah itu selesai, kita tarik, kita keluarkan jari kita, ya, itu selesai pemeriksaan genitalia interna. Nah, selanjutnya setelah itu kita menyuruh ibu untuk kembali ke meja, ya. Nah, kita menjelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ya. Kita menjelaskan dan juga mengatakan, menyampaikan kepada pasien diagnosa dan rencana nanti pengobatan kita, ya. Nah, setelah itu kita pastikan apakah pasien sudah mengerti atau tidak, ya. Lalu kita persilakan ibu ke ruang tunggu, ya, untuk mungkin nanti ada proses tindakan lanjutan, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih.